pada Alkitab, kita buka ke Efesus pasal 2. Kita sambung pengajian kita, alright? And okay, sambil kamu buka Bible kamu, sekarang kalau ada buku seperti saya bagus, kalau ada app buka app saja. Jangan kita lihat tulis, mesti buka Bible sendiri. Please open your own Bible, is very important, alright? Saya berdoa terlebih dahulu sebelum kita baca supaya Tuhan yang persiapkan hati kita untuk memahami firman Dia dan menerima firman Dia yang hidup ini supaya membawa perubahan dalam kehidupan kita, ya. Come, let's pray. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur kerana hadirat-Mu telah menyertai kami sejak awal pagi tadi sampai sekarang dan sampai ke penghujung nanti. Kami percaya Roh Kudus, Roh kebenaran, Engkau ada hadir untuk mengajar setiap kami sabda Tuhan, and we believe you will bring the word of God to change our hearts, membawa perubahan dalam hati kami Tuhan, and whatever we don't understand, apa yang kami tidak memahami Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberi kami hikmat untuk memahami. Help us to understand. And more importantly, jadikan hati kami humble, rendah hati di hadapan-Mu untuk mendengar sabda-Mu yang membawa kehidupan life to us, Lord. We pray all this dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya katakan, amin. Efesus 2, kita akan sambung di pasal 2 ayat 11. Saya baca dari AVB. Alright? Oleh itu, semua katakan oleh itu. Kalau yang terjemahan baru, kerana itu. Betul? Oleh itu, ingatlah bahawa dari segi tubuhmu kamu ini dahulu orang bangsa asing disebut orang tidak bersunat. Semua katakan orang tidak bersunat. Siapakah orang tidak bersunat? Angkat tangan. Jangan. Okey. Oleh mereka yang disebut orang bersunat. Siapa sini bersunat? Jangan angkat tangan juga. Maksudnya orang bersunat ini adalah kategori orang Yahudi. So gelar mereka, we are the circumcised people. Dalam bahasa Inggris, circumcised. Orang yang bersunat. Macam elite. Tahu tak elite? Mereka macam satu level lebih tinggi daripada orang yang tidak bersunat. Kononnya. Nah, kita sambung. Iaitu sunat dibuat dengan tangan orang pada tubuh. Itu sunat dibuat adalah di luar tangan yang buat. Perbuatan manusia. Ayat 12. Pada masa itu kamu tanpa Kristus terasing daripada penghimpunan orang Israel dan daripada perjanjian Allah. Tanpa harapan dan tanpa Tuhan di dunia ini. 13. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah dibawa dekat oleh darah Yesus. Semua katakan oleh darah Kristus. 14. Kerana Dia sendiri adalah perdamaian kita atau damai sejahtera kita. Dia menyatukan kedua-dua pihak dan meruntuhkan dinding pemisah. Semua katakan meruntuhkan dinding pemisah. Iaitu perseteruan atau permusuhan. 15. Dia menghapuskan dengan tubuhnya perseteruan itu, iaitu Taurat dengan hukum-hukum yang diperintahkan di dalamnya untuk mencipta dalam dirinya seorang yang baru daripada dua dan mengadakan perdamaian demikian. 16. Serta untuk mendamaikan kedua-duanya dengan Allah dalam satu tubuh melalui salib. Katakan satu tubuh melalui salib. Dengan itu mematikan perseteruan itu. 17. Dan Dia datang mengkabarkan perdamaian kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Kerana melaluinya kita kedua-dua pihak dapat menghampiri Allah Bapa dengan satu roh. 19. Oleh itu sekarang kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi sesama warga negeri dengan orang yang saleh dan ahli keluarga Allah, yang telah dibina atas para rasul dan para nabi. Asas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sendiri sebagai batu penjuru utama. 21. Dalam Kristus seluruh bangunan itu disatukan lalu menjadi bait suci dalam Tuhan. Maka dalamnya kamu pun dibina bersama menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Dia permulaan dalam teks ini. Dia cerita tentang sunat. Tahu apa sunat kan? Tahu kan? Tahu tanya kawan sebelah itu sunat. Okay, so sunat bukan jari ya. Tahu mana sunat? So dia cerita tentang sunat, circumcision dalam bahasa Inggris. Dari circumcision dia transfer menjadi construction pula. From sunat menjadi bangunan. Dia dalam teks ini kalau kita baca ini kan, dari bahasa hukum itu sunat menjadi bahasa
pembangunan, construction, meruntuhkan dinding pemisah, dibina atas dasar atau batu penjuru, seluruh bangunan disatukan menjadi bait suci. Semua ini perkataan-perkataan construction or renovation, we call it. Pengubahsuaian atau renovasi. Direct kita translate. Ada nggak macam BM tu, cikgu? Renovasi. Di sekolah mesti tulis pengubahsuaian, tak boleh tulis renovasi. Tapi saya Google check ada renovasi ya. Fahamlah semua kan. Nah, beberapa tahun dahulu masa kami isteri dan saya kami mission di Sarawak kan. Waktu kami nak pindah balik rumah kami di KL sini, kami perlu buat renovation sebab sangat usang, lebih kurang 30 tahun sudah, very old, dinding pun kotor sebagainya. So dan itu ceiling dia pun sudah macam mau jatuh, nampak bah dia call it sagging ataupun what you call that macam mau runtuh lah. Okay, so we look at it, bahaya ni. Dan juga banyak anai-anai. Siapa sini suka anai-anai? Kutip makan macam itu telur udang kah? Okay, what do you call that? Roi. So we need to renovate. No choice. Alright? Tak ada option. Nah, renovasi memang sangat messy, kotor, tapi mahal juga pada masa yang sama. So, tapi tiada option. Why? Because kalau tidak, kami akan terpaksa hidup dengan anak-anak. Banyak anak-anak. Dapur ada, bilik tidur ada, itu semua cupboards, amari. Dan juga kami juga terpaksa kalau tidak renovate, hidup dalam tiap hari bahayalah. Itu ceiling mungkin jatuh. Lepas waktu kontraktor masuk, dia mula buat projek renovasi itu, dia bagi tahu kami bahawa, nasib kamu start renovation dan keluarkan semua ini ceiling. Kami cabut semua ceiling itu. Sebab tidak, nampaknya dia macam mau runtuh sudah. Wow, macam tu tau. So renovation, terlibatnya adanya mesti breakdown. Kasih robohkan. Kami robohkan juga satu dinding supaya kami perbesarkan kami punya ruang tamu supaya lebih kami ada fellowship di sana, lebih ramai orang boleh duduk bah. So in renovation you must have a remove and reconstruct. Okay, renovasi mestinya ada remove yang keluar apa tu? Remove lah dan juga pembinaan semula. And kena robohkan, membangun semula. Sama juga dengan circumcision, sunat mesti ada remove, tahu kan? Cuma kalau sudah remove, apa yang reconstruct, dibina semula. Kalau bagi sunat, tak ada apa yang dibina semula kan. Nanti saya akan explain tu. So pagi ini saya mau cerita tentang kita, tajuk khotbah saya adalah renovation atau pengubahsuaian, renovasi of your heart. Okay, pengubahsuaian hati. So I like it in English nicer, renovation of the heart. Okay, bagi kita rekan saya, renovasi hati kita. Alright. Belajar renovasi. Ini di sekolah tak boleh pakai. Okay, so now bagaimana kita nak mula sih? So first ayat 11 yang kita baca tadi, yang ayat pertama yang kita baca itu, dia kata apa? Oleh itu. Dalam bahasa Inggris therefore. Waktu kita baca oleh itu, kita mesti juga tanya apakah sebelum itu yang dia cerita itu, kemudian kata oleh itu, oleh apa? So kita kembali ke 2-3 ayat yang sebelum itu. Kita lihat dari ayat 8, 2 minggu lepas kamu telah dengar khotbah dari Pastor Wagner. Kalau terlepas, tonton YouTube tu. Ayat 8, sebab kerana kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Now, dari mu, you, dalam bahasa Inggris. Tiba-tiba, Rasul Paulus, dia tukar pula, transfer menjadi kita. Ayat 10, kerana kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kenapa? Ini sebenarnya 8, 9, 10, 3 ayat ini ada semuanya kaitan. Kenapa dia mulanya cakap kamu, you. Ayat 10 diubah jadi kita. Kenapa? Ada sebabnya. Now, ayat 8, 9 berkenaan dengan iman kita, kepercayaan kita. Kita tidak boleh hidup iman kita bergantung kepada iman orang yang lain.
Your salvation, keselamatan kamu adalah secara peribadi. You can't say, oh, you bapak saya ini Kristian, jadi saya Kristian lah. Taati, tidak boleh macam tu. Secara peribadi kita harus percaya. Itulah ayat 8-9. Dan kepercayaan itu bukannya kita diselamatkan bukan karena perbuatan pekerjaan kita, tapi oleh iman. Because of faith. Alright? Bukan hasil kita sendiri. Karena kasih karunia oleh iman, bukannya pekerjaan kita. Yes, kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan kita, tapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan. We are not saved by works, we are saved to work. And listen, pekerjaan itu, kita yang lakukan itu, bukannya individualistic. Maksudnya, pekerjaan saya dan pekerjaan kamu tiada kaitan. I like to do what I like to do, you like to do what you like to do. No, it's kita. Semua katakan kita. We are together. Serving God must be together. No, I serve God, you serve God, your problem, I serve God, my problem. No, it's together. Sebab itu dia tukar dari bahasa you menjadi bahasa we, us. Kasih siku rakan sepada kita. Siku dia, kita. Bukannya kamu atau aku, tapi kita. Tanpa kita, tak apa masalah akan terjadi. Sangat berkemungkinan besar kita akan menjadi adanya sikap, I call it moral superiority. Tahu superiority, saya lebih atas punya, saya punya moral saya. Saya punya kesucian, kealiman saya itu lebih atas, lebih tinggi punya. Sebab itu Rasul Paulus lepas ini 3 ayat, dia mulai dengan apa? Oleh itu. Oleh kerana itu, ingatlah dari segi tubuh kamu ini dahulu, untuk kita semua yang orang bukan Yahudi, disebut orang tidak bersunat. Oleh mereka yang disebut bersunat. Maksudnya orang Yahudi ini kata, kami ini bersunat tahu. Macam mana dia tidak pakai seluar. Saya tidak bersunat tahu. Hey, dia ada macam tu. It is a religious superiority. Alright, so macam dia elite bah. Tahu elite? Lebih atas bah macam tu. So Rasul Paulus dia satu di situ ada raw superiority. Di mana dia bicara kepada orang yang bukan Yahudi yang tidak bersunat tu. Ingat dulu pernah kamu dihina oleh orang Yahudi karena kamu tidak bersunat. Tapi apa yang saya mau ingatkan kamu, Rasul Paulus bilang, tapi apa yang mereka buat sunat itu adalah dari segi tangan manusia yang buat. Di luar tubuh. Sebab itu dia cerita di ayat yang 8-9, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan tangan kita. Saudaraku, hari ini, abad 21, juga kita menghadapi kebahayaan adanya raw superiority ini. Misalnya, saya berdoa lebih daripada kamu tahu. 5 kali sehari tahu saya berdoa. 3 jam tahu. Saya berdoa setiap hari. Saya berpuasa. Seperti Yesus, tak makan, tak minum tahu. Saya lebih membaca, menghafal. Setiap hari saya menghafal 10 fasa. Berapa kau? Baca pun tidak. Saya kurau saja, bukan saya ini ya. Faham kan? Oke. Saya berlakon sikit saja. Apa perasaan kamu? Wah ini pasti ini superior punya sikap. Betul tidak? Inilah. Banyak orang macam tu. Tidak pernah jumpa kah orang tu? Saya ini. Saya pendoa syafaat tahu. Kau doa makan saja. Saya lebih terpelajar. Saya banyak melayani. Saya melayani banyak, lebih more hours than you. Saya memberi lebih daripada kamu. Berapa kamu beri? Roh seperti ini akan membangunkan dinding pemisah. Memecah belahkan tubuh Kristus. Dan harus dan mesti diruntuhkan. Amin. Ada contoh ini sama secara khusus mau sebut ini ya. Terutamanya, sampai sini dari sahabat Sarawak lambai tangan. Ini isu dia sangat penting. Gereja boleh pisah
Karena mereka sokong parti politik yang berlainan. Pernah jumpa? Aduhai. You bilang Yesus mau masuk ke gereja macam itu. Mereka berlawan karena mereka support parti politik berlainan. So, waktu mau support parti politik, Yesus di mana? Yesus duduk di luar tuh, jangan masuk. Macam itu kah? Ini pelik, oi. Very strange. Ini roh pemisah, dinding pemisah, we have to tear it down. Ada lagi, karena vaksin, mereka split. Adalah mereka bertengkar di gereja karena vaksin tahu. Itu COVID vaksin. Ada banyak kes. Kan? Bukan saya gereja, rumah saya pun ada keluarga. Suami istri bertengkar lawan. Kristen lagi, aduh. Ada lagi karena bahasa roh, bahasa lidah. Saya tahu ini isu sangat besar tahu di Sabah Sarawak. Di Semenanjung pun tidak, kecuali kan gereja yang BM ini. Mereka tahu ada yang kata, tiara sudah bahasa roh. Ada kata, ini. Saya pernah kena condemn is what? Dihakimi, dikecam. Karena saya berbahasa roh, berbahasa lidah. What is your problem? Kalau you baca Alkitab, tidak ada satu pun kamu dapat cari dimanapun, di mana Tuhan mengecam atau menghakimi orang yang berbahasa lidah, bahasa roh, speak in tongues. No. You find me. Dia hanya mengajar kita adanya tatar tertib. Tapi tidak pernah dia kata mengecam. Oh ini bahasa roh mengecam. Mana ada? Tunjuk saya. Tapi firman Tuhan mengecam orang yang cuba pecah belahkan tubuh Kristus. Oh itu mereka tiada masalah. I have a problem with people like that. Because why? Mereka mengasingkan, memisahkan tubuh Kristus. Terutamanya, I want to say this right. This is very common. Terutama yang di Semenanjung sekarang. Terutama yang gereja-gereja di Sabah Sarawak yang datang sini, BM Churches. Sekarang kita seolah-olah ada pengasingan gereja. You know what it means? It means like orang yang white collar is say what in English? Professional, collar putih. Mereka pergi gereja yang kaya raya, bahasa Inggris, profesional, majority Cina. Yang lain tuh, yang cakap BM punya, blue collar biru, yang kurang profesional. Sebab itu, semua Cina di sini hari ini, di SIB Live termasuk saya ini, unik tau, kita special. You see, pengasingan secara tidak langsung, kita tidak pikir begitu. Kita punya sikap macam itu, elit yang mengasingkan tubuh Kristus. Sebab itu, di SIB Live, I am determined, berikhtiar. Berikhtiar. Pendirian saya, samanya BM habis kota di Miri sudah. So, pendirian saya, saudaraku, di mana tidak kira kau profesional tak profesional. Apa itu profesional? Tidak. Surga tak ada orang profesional. Tidak kira apa nama dia? Kamu janitor kah? Apakah? Penyapu lantai apakah? We must worship God together in a house. Ya. Waktu saya di Miri, this is so unique. Saya sebenarnya melayani di gereja Methodist ini. So unique lah Methodist Church, right? But I love them, so good, love them. Kerinduan, kehausan, kelaparan mereka luar biasa. And I pray more and more people, SIB Life, like that, you know. So, saya buat program pemuridan khas. So, start Friday night, kemudian sepanjang hari Sabtu from 9 o'clock jam 9. Bukan, jam 8.30 sampai jam 5 habis. So, memang is very tiring, sangat letih tau. Kaki saya macam mau patah tau. Alright, so, tapi malam lagi mereka mau KKR. Mesti ada KKR, tapi KKR tidak sempurna, tidak komplit bahkan. So, KKR tu jam 7. So, sempat saya balik, mandi, cepat makan, balik lagi untuk KKR. Alright, so very interesting. Then, next morning, pagi saya khotbah di gereja tu, sebenarnya gereja Cina, tapi mereka pinjam itu untuk grup yang BM lah. Alright, so sebab di sekeliling mereka itu ada banyak golongan yang baru saja percaya,
penginjilan baru dan mereka masih lagi dalam golongan B40 dan sebagainya. So what happened is this church is very unique one. Sunday morning, Ahad pagi saya khotbah di kebaktian Inggris. Terpaksa saya ikut mereka punya protokol lah. Inggris pula, Cina. Saya cakap Inggris, orang translate. Saya tak pandai berkhotbah dalam bahasa Cina. Saya punya BM lebih bagus daripada bahasa Cina saya. Luar biasa ini orang Cina kan. Okay, so what happened is that saya masuk itu gedung. Mereka sudah, pastor naik pentas. Naik pentas apa? Belum start service. Pentas. Dia bawa saya pergi duduk di sebelah corner. Atas pentas. Sepanjang kebaktian saya sepatutnya duduk di sana. Seorang diri, lonely bahasa saya. Lonely. So, habis. Itulah masanya kamu tidak mau rasa pergi tandas. Tapi saya rasa mau pergi tandas. Di mana itu tandas? Di satu hujung pentas yang lain itu. Itu pentas besar, itu gedung besar tau. Tahu lah gereja itu Metodis mereka cara susun di atas pentas kan. You know what I mean, right? You know, so saya tunggu mereka baca firman sebab sebelum khotbah mereka baca firman dulu. Saya cepat pergi balik sana. So it's very adventurous for me. Now, lepas tu balik ke Sabtu malam KKR. So KKR itu saya memang sangat letih sudah. Tapi saya mau melayani lah. Lepas habis saya khotbah, saya mau bagi panggilan untuk altar untuk didoakan. Tapi sebab kerana SOP, saya rasa mungkin mereka duduk mana mereka ada. Dan saya panggil siapa yang banyak mereka meresponi. Dan saya doa untuk mereka di mana mereka duduk, berada. Tak ada orang ikut saya sebab saya punya tim yang melayani bersama untuk siang hari itu. Mereka juga ada pelayanan di gereja mereka masing-masing. Esok hari mereka balik gereja untuk praktis dan sebagainya. Saya seorang diri sudah pergi. Nobody help me. So I pray for them. Habis dah. Lepas tu saya kata thank you pastor, thank you semua. Saya tidak berdoa untuk kamu di depan sebab saya ikut SOP lah. Lepas tu pastor itu bilang, pastor boleh keluar? Boleh? SOP tidak apa, boleh keluar. Okay, saya kata, saya pakai mask lah, saya respect. Kalau pastor kata boleh, ya mestilah. Tapi saya sangat letih tau. Sudah mau patah semua kaki. Saya pakai mask. Dan saya panggil, okay. Siapa yang mau didoakan, sila boleh tampil ke depan lah. Tak perlu saya kira apa-apa. Lepas saya kata, boleh tampil lah. Pum, 1, 2, 3 datang. Cepat. Banyak gereja SIB yang kena pujuk, tolong. Kan? Ini tidak, cepat. So saya doa lah. Lepas 2, 3 habis. Sudah habis. Lagi ada. So many. Saya kira hampir 100 lebih mereka. Lebih 1 jam saya seorang diri kok berdoa di situ. Lagipun saya perlu jerit sebab dia banyak muzik. Dia tak ada akustik. Lantai dia jubin. Memang sangat kuat itu muzik. Saya kena dekat kepada orang itu berdoa. Apa yang saya sangat suka adalah mereka ada yang dari sangat kecil, 3-4 tahun datang, sampai yang sangat tua, lebih saya rasa hampir 70 tahun. Tengok muka dia, tengok dia punya, look at her. So young to so old. Dan adanya mereka datang dengan pakai cantik-cantik. Ada yang memang pakai, you look like macam pajamas, baju tidur. And you know, mereka datang dari golongan yang kurang dari rezeki kah. Dan so, what I'm trying to say is that everybody come to God. Everybody. Tiadanya, sudah sunatkah? Tak sunatkah? Tidak ada pisah tu. Tiada yang eksklusif, tapi inklusif. Yang bestnya, masa saya doa ini, this is amazing, doa, ada tu, jatuh. Tak ada catcher belakang. Kuat oi. Bang. Semua orang tengok saja. Dia relax di bawah tu. Pasal pengsan ke tu? No. Biar nanti dia bangun balik. Tidak ada jaim bah. Jaga image. Tapi ada jaga iman. Jaim juga ya. Lepas tu, satu orang yang lain. Ada 2-3 begitu. One night is so special. So, dia doa tu. Lepas saya tidak sentuh dia. Lepas saya doa, saya beredar ke satu orang yang lain itu. Tiba-tiba dia sendiri jatuh. Besar dia tu. Cepat saya mau tangkap dia. Of course I'm nice bahkan. Because besar you jatuh, you kuat oi. You tak percaya. You try and see.
sama pegang tangan dia, tidak sempat, dia punya tangan sebab saya dekat dia kan, macam tu di tangan, pukul samanya mata saya, macam tu. Saya bilang, Tuhan, mata sakit, boleh saya berhenti ke sekarang Tuhan? Mau cari alasan bah, because I was very tired. And you know what? I felt the heart of God, hati Tuhan di situ malam itu. Tuhan beri, tidak ada Yahudi, tidak ada bukan Yahudi. No Jews, no Gentile. No separation male, female. Professional, no professional. Tidak kisah siapa, semua dialurkan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan datang untuk disentuh oleh Tuhan. Amen. That is the heart of God. Jadi, pada masa itu kamu tanpa Kristus, dia bilang. Bukan saja untuk orang bukan Yahudi, tapi termasuk orang Yahudi. Everybody know Jesus. Terasing daripada perjanjian Allah. Apa itu perjanjian Allah? Pasal sunat. Nah, apakah sunat, tidak bersunat ada kaitan dengan tanpa Kristus? Apa kaitannya, saudaraku? Ada kaitan. Nanti saya ajar kamu. Tidak bersunat tanpa Kristus. Bukankah kita ada Kristus tak perlu sunat? Tapi dia kata tak sunat sama dengan tanpa Kristus. Apa maksud dia? Saya explain. Okay? So, kalau hati kita telah diubah suai, hati yang telah kena renovasi adalah hati yang disunat oleh Kristus yang pertama. Semua katakan, hati yang disunat oleh Kristus. Tanya kawan sebelah, sudahkah kamu disunat? Bukan, sudahkah hati kamu disunat? Oleh Kristus. Apa soalan saya kan? Oke? Di Kolose pasal 2, Rasul Paulus juga yang tulis, dia bilang macam ni. Dalam dia, itu Kristus, kamu telah disunat dalam Kristus, bukan dengan sunat yang manusia buat, tapi dengan sunat Kristus, atau disunat oleh Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, Kolose dan Efesus, sebenarnya dia dekat di kawasan yang sama seperti di KL dan Melaka macam tu, boleh sampai ya, dekat saja. Waktu Rasul Paulus dia tulis surat ni kepada Kolose dan Efesus, dia tulis kepada golongan yang sama. Jadi kalau you baca Efesus dan Kolose, dia ada kaitan. Alright? Jadi apa yang dia sebut di sini, itu yang dia sebut kepada Efesus tu, bukan yang tangan sunat itu, sama juga disebut di Kolose berkenaan apakah itu yang disunat bukan oleh tangan, yaitu disunat oleh Kristus. Alright? Hati yang telah diubah suai, kena renovasi, adalah hati yang telah disunat oleh Kristus. Apa maksudnya? Nah, saya jelaskan. Pertama kali disunat, sunat itu disebut di Bible, adalah di Kejadian 17. Genesis 17, first mention of circumcision. Alright? Di mana Tuhan membuat satu perjanjian dengan Abraham, yaitu perjanjian sunat. Kenapa ada perjanjian itu? Sebab di Kejadian 16, pasal sebelum ini, Abraham telah berlaku dosa. Apa dosa dia? Dia dengar istri dia, ambil Hagar sebagai istri dan lahirkan anak itu Ishmael. Itulah anak daging, kedagingan, flesh. Bukan anak iman. Ishak itu anak iman. So that is a sin. Abraham tidak percaya, tidak menantikan Tuhan janji anak itu. Dia melakukan dengan daging dia sendiri. That's why lahirkan Ishmael. It's a sin. Tapi Tuhan masih dalam kasih karunia dia buat satu perjanjian dengan Abraham di Kejadian 17. This is so important, saudaraku dikasih sekalian. So, and what is this perjanjian? Perjanjian sunat. Kenapa perjanjian sunat itu dilakukan? Ada darah kan kalau kena sunat? Nanti balik rumah kau coba. Alright, so penumpahan darah tu adakah pastor? Ada. Ada yang muka tengok. Ada. Okay. Ada penumpahan darah di Bible. When there's bloodshed, is a covenant, perjanjian. Sebab itu di Efesus 2 tadi kita baca, tetapi dulu mesti disunat, physical, oleh tangan. Tetapi di dalam Kristus, dulu kamu jauh, sudah menjadi dekat oleh siapa? Darah Yesus. We just did communion. Perjamuan suci. Oleh darah Kristus. Dan di Kolose yang kita baca tadi itu, disunat
Kristus. So, bukan tangan manusia yang buat, tapi Kristus yang buat di atas salib. Nah, persoalannya, di manakah kita harus disunat oleh Kristus? Di mana? Atau apa yang kena sunat? Di Ulangan 10, ini perjanjian lama, Tuhan telah perintahkan kepada orang Yahudi, sunat itu mesti adalah sunat kulub hati. What is kulub? Saya cek tahu, ini memang dictionary cikgu. Kulub ni, itu kulit katan. Itulah jebisan yang kena, ya, saya tidak mau tunjuk gambar ini. Kena potong itu, dipanggil kulub. Alright, so foreskin dalam bahasa Inggris. Foreskin, foreskin. Alright, kulit yang di depan tu. Alright, tahu lah. So, mana ada kulub dalam hati kita? You check kawan sebelah, ada kulub kah dalam hati kau tu? What is that? Your heart got foreskin meh? Huh? Tim? I mean, my nephew. Your heart got foreskin meh? You know what's foreskin, right? Oh, Serena? Where you got foreskin in the heart? So what does the Bible really mean? Apa maksud dia? Persunatan adalah dalam hati, bersifat rohani. Roma pasal 2. This is New Testament, perjanjian baru. Sebenarnya Rasul Paulus tulis Roma ini merujuk kepada yang di Ulangan, ini perjanjian lama. Hukum itu sunat mesti di hati. Orang Yahudi, mereka menganggap sunat fizikal itu, wow, elit. Tapi hati tidak disunat. So apa yang Tuhan Yesus datang buat koreksilah, perbetulkan supaya hati kita yang disunat. Apa maksudnya? Now, let me just continue. Ini 40 hari berdoa berpuasa. Apa tema ayat itu? Yeremia 24 ayat 7. Aku akan mengurniakan kepada mereka hati yang dapat mengenal aku. Tuhan sendiri akan memberi mereka, termasuk kita, orang Yahudi dan kita, hati yang mengenal Tuhan. Maksudnya hati yang telah disunat oleh Tuhan. Tuhan memberi kita itu hati yang mengenal Dia. Bukan sikit-sikit hati, tapi segenap hati. Circumcise your heart. Yeremia 24 ayat 7. No, isteri saya, masa dia baca ini, dia kata, tiba-tiba ada satu, epiphany. What's epiphany? Ting. Light bulb. There's no BM of epiphany. Tidak apa. Yeremia 24 ayat 7. 24 jam, 7 hari seminggu. Kita mesti ada hati untuk mengenal Tuhan. Segenap hati kita. Kenapa buang itu foreskin? Kenapa remove itu foreskin? Buang itu kulub itu. Yang pertama, itulah bahagian tubuh yang menyebabkan Abraham berdosa. Tahu kan, dia harus lakukan persetubuhan dengan Hagar supaya untuk melahirkan Ishmael. Tahu kan mana itu organ persetubuhan itu? Semua tengok saya. Macam tidak pergi sekolah tu. Tahu kan? Itulah bahagiannya Abraham itu berdosa. So Tuhan mau dia ingat. Tempat yang buat kamu dosa itu. Kamu harus. Bukannya seluruh lah kita buang, tak boleh. Itu macam sudah jadi yunak kah? Yunak itu. Sida. Bukan. Itu bahagian perkataan tubuh yang kita baca tadi itu ayat. Dalam bahasa asal, sarx. Itu bahasa Yunani, S-A-R-X. Maksud perkataan itu adalah hawa nafsu. What does it mean? Tuhan mau kita sunatkan hawa nafsu yang buat kita berdosa itu. Jadi maksud disunat oleh Kristus adalah biar kuasa salib Kristus buang itu tabiat dosa itu. Throw away what makes you fall into sin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mesti buang itu kulub, foreskin? Sebab tidak bisa kita kembalikan itu foreskin. Tak boleh you hugam cantum balik. You know what I mean, right?
Mana orang sudah sunat, dia kasih tahu dia doktor, tolong simpan. Kasih tahu itu imam, tolong simpan itu. Kenapa mau simpan? Nanti saya mau cantum balik. Mau hugam balik. Ada kawai? Ada tidak? Ataupun tiada orang sudah sunat itu, kulit itu, first service dia mau excited dah ini. Boleh cakap macam tu ke pastor? Yalah, kalau Bible cakap sunat, sunatlah. Tiada perkataan yang lain. Kenapa mau? Boleh cakap macam tu ke pastor ini? Yalah. Sunat di mana? Rambut. Pergi salon. Bos, tolong sunat saya punya. Sunat. Tahulah apa sunat kan? You tidak cantum balik. Tidak ni aku kasih dia frame, dia letak, dia appreciate saya punya kulit. Wahai kulitku cantiknya. Ada apa macam tu? Tidak kan? Kalau sudah buang itu, sudah potong itu kulit, buanglah. Tiap hari. Aku rindu kulitku. Mana ada? Tidak ada orang yang rindu kulit dia yang saya buang tu. Maksud saya, itu dosa yang kau sudah buang. Berapa makasih frame dia, oh dosaku. Oh aku rindu dosaku. Oh aku rindu tapi ya dosaku. Mana ada orang macam tu? Ada tidak? Kalau tiap hari kau masih lagi bergumul, itu tabiat, itu dosa, itu kedaginganku. Maksudnya kamu masih lagi rindu dia. You still miss it. Don't miss it. Throw it away. Throw. Apa dia? Kulup-kulup dalam hidup kamu sekarang ada? Kasih dia. Buang. Kasih syukurkan sebenarnya. Buang kulup kau tu, boy. Dalam 40 hari ini, biar Tuhan tolong kamu buang kulup kamu itu. Amin. Kita berdoa berpuasa, biar Tuhan beri kita kekuatan untuk kasih remove all that sin, that false skin. Kasih circumcise kita punya hati. Amin. Amin. Yang kedua, hati yang telah kena renovasi adalah hati dengan Kristus sebagai damai kita. Atau damai sejahtera kita. That a heart that Jesus is our peace. Damai kita. Semua katakan peace. Kita lihat ayat tadi kita baca tadi itu. Kerana dialah itu Kristus damai sejahtera kita. He is our peace. Yang telah mempersatukan kedua pihak. Apa pihak? Orang Yahudi dan bukan Yahudi. Sudah sunat, tidak sunat. Yang telah merobohkan tembok pemisah. Tembok yang telah pisahkan kita robohkan itu. Yaitu perseteruan, itu pemusuhan. Sebab dengan matinya sebagai manusia disalib. Telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan kedua menjadi satu manusia baru di dalamnya. Maksudnya, apa yang hukum cuba menolak itu orang yang tidak bersunat. Orang bukan Yahudi. Yesus telah memenuhi segala itu. Membatalkan maksudnya dari segi penghakiman itu. He died on the cross. Completed that. Now he unite all of us. Tidak kira status kamu. Menjadi satu tubuh. Dialah kepala. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. He made peace with us, for us. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya. Reconcile dalam bahasa Inggris, rekonsiliasi. Saya ikut saja orang translate macam tu, saya translate lah. Dalam sekolah tak lebih tulis, sekolah mesti perdamaian. Okay? Di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan atau permusuhan pada salib. You know what it means? Let me show you what it means. Semua katakan damai sejahtera. Okay, in short, peace. Okay, tunjuk kawan sebelah peace. Now, lihat this is very important. Siapa mau peace dalam hati kamu? You mau peace? You mau peace dalam family kamu?
You mau peace dalam kerjaan kamu? You mau peace dalam studies kamu? You mau peace, everybody want peace. Termasuk juga di gereja kita mau peace. Damai saudara. Yesus bilang apa? I am your peace now. Kristus adalah damai kita. Bagaimana kita tahu bahwa Kristus adalah peace dalam hati kita? Ini dia cek kita ya. Bagaimana kita tahu bahwa Kristus adalah damai dalam hati kita? Number one, tiada dinding pemisah dalam hidup kita. Tiada dinding yang memisahkan antara satu sama lain. Maksud sebab kenapa? Kristus telah merobohkan semua tembok perseturuan permusuhan. Semua dinding itu. Dia telah melenyapkan, tadi kita baca, segala permusuhan para salib. Kita semua telah menjadi satu tubuh. It's not you or me, it's kita. Us. Kristus telah menjadi pendamai kita. Kalau adanya perselisihan faham, adanya persekintaan, adanya pergaduhan itu, Tuhan telah memperdamaikan kita, saudaraku. This is what it says. Dan untuk memperdamaikan rekonsiliasi keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persetujuan pada salib itu. Now, I want to read you carefully. Look at this. Memperdamaikan, reconcile us dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Actually, in the actual meaning kan, it means right. Misalnya kalau contoh, Pastor Bekna, Amy, kita bergaduh. Kami bergaduh. So, kena rekonsiliasi. Maksud ayat ini adalah kita rekonsiliasi towards God. Maksudnya, pada Allah kerana salib dia. Kerana kita direkonsiliasi kepada Tuhan, kita sudah direkonsiliasikan. Diperdamaikan. Maksudnya, kalaulah hari ini saudaraku yang dikasih sekalian, kita mau simpan dendam dalam hati kita. Kita mau membina tembok pemisah itu. Kita mau menyebabkan perpecahan dalam keluarga Kristus. Maksudnya kita masih lagi bermusuhan dengan Tuhan. Halo? Kalau saya tidak mau, tak mau saya ampuni dia, tak mau saya maafkan dia, tak mau saya mau rekonsiliasi dengan. Maksudnya kamu tidak mau rekonsiliasi dengan Tuhan. Wow. Siapa sini mau bermusuhan dengan Tuhan? Mau? You want to be enemies of God? Nobody wants to be enemies of God. But we don't care. Saya bergaduh dengan saya tak mau maafkan dia. Bukan saja begitu, saya bina tembok. Jangan saudaraku jadi itu kontraktor iblis. Bina tembok. Kalau you mau macam tu, you tidak rekonsiliasi dengan Tuhan, maksudnya masih lagi kamu musuh Tuhan. Tidak kita pikir begitu, saudaraku. You see? Yesus bilang apa? Kita harus maafkan, saling memaafkan. Betul? Saling ampuni, itu bukan satu cadangan, satu perintah. Yesus tidak bilang, aku mencadangkan kamu maafkan. No, perintah. Yesus apa cakap? Saling mengasihi. Bukannya suatu cadangan, suatu perintah. Kita hari ini yang mau hidup, ini hak saya kalau saya memaafkan tidak. Hak asasi manusia, human rights. Ini hak saya kalau saya mengasihi dia tidak. Kita sudah menjadi Kristen yang utamakan hak asasi lebih daripada kebenaran Tuhan. Cek. Yang kedua ceknya, kita akan memiliki hati yang bebas dari keresahan. Oh, bukan hati yang bebas dari kesusahan. Now, dalam hidup kita, tidaknya kita akan bebas dari kesusahan. There's no trouble-free life. Tidak percaya? Kawinlah dulu, kamu tahu. Kan, cikgu? You kawinlah. Lepas tu kau lihat isteri kau tu trouble. Kau lihat suami kau tu trouble. Lahirkan anak pun trouble. Betul? Ada anak sakit, trouble. Kena kerja, ini tu. Masa pandemik, kena kerjakan anak di rumah, MCO. Tiba-tiba kau fikir, kenapa lah saya melahirkan anak?
Macam tu. Okay, semua ni student tak faham apa maksud dia. You know what I mean? Tiada hidup yang tak ada trouble. Tapi kita boleh ada hati yang tidak rasa trouble. Tidak resah. Meskipun ada kesusahan dalam hidup kita, saudaraku. Ini yang firman Tuhan berkata tadi di Efesus. Ia, itu Kristus datang memberitakan damai sejahtera kepada kita. Dan damai sejahtera kepada yang dekat dan juga yang jauh. Maksudnya tidak kira kamu di jauh, di dekat, orang Yahudi, bukan Yahudi. Tuhan Yesus telah menjadi damai sejahtera kita. Sebab itu Yesus berkata, saya mau petik dari kata-kata Yesus sendiri, Yohanes 14:27, damai sejahteraku tinggalkan. Peace I live with you. Peace I give to you. I give you, bukan yang dunia bagi itu peace. Dan lihat yang kuning tu. Janganlah gelisah atau janganlah resah dan gentar hatimu. Bukan satu cadangan, tapi suatu perintah. Maksudnya, kalau betul-betul Yesus Kristus adalah damai, peace dalam hati kita, tidak kita rasa gelisah. Tidak kita perlu rasa resah. Tidak kira apapun. I'll give you one example. Baru saja saya datang balik dari Miri, kan, pelayanan. So, lepas minggu pertama, saya habis pelayanan. Dan saya dan kawan kawan saya yang saya tinggal, isteri saya, kami kedua tinggal di rumah kawan kami. Juga nama dia Daniel Tan, sama nama. Alright. Dan dia orang Sarawak. Kami bawa mereka pergi lawat family, suami, isteri dan 2 anak kecil mereka. Bawa pergi lawas lah untuk kampung masuk dalam. So, tapi apa yang terjadi, 2 hari sebelum tu, dia punya brothers, punya family, tinggal di rumah yang lain, ada 1-2 orang yang kena COVID positif. Dia pernah lawat rumah itu. Jadi semua kena cek lah. Kami tes, semua tes negatif. Baru kami bertolak pergi. Lepas sampai di situ, mula sakit. Isteri saya sakit. Kawan saya sakit. Anak dia sakit. Alright. So, tapi tak ada RTK masa itu. Di kampung tak ada kedai beli RTK. Kami tunggu sampailah RTK datang. Ada orang yang bawa RTK itu. Dan kami tes. Semua negatif. Kawan saya itu positif. Dia kenalah tinggal di dalam bilik rumah tu kan. Habis, lepas kami punya trip, kami balik ke Miri. 1 demi 1 positif. Seluruh rumah tu, 4 mereka, isteri saya, 1 demi 1 positif. Dan saya tiap-tiap hari tes. 2 kali saya tes RTK. Ada hari yang saya tes 3 kali. Negatif. Saya dikelilingi oleh orang yang positif. Saya tidak quarantine saya sendiri. Maksud saya masih lagi tidur katil sama dengan isteri saya. Okay? Makan bersama. Tidak saya quarantine. Tetap negatif. Okay? Sebab macam mana mau quarantine? Tak ada tempat mau quarantine di situ. Kalau nak pergi hotel, mahal berapa hari? So 1 minggu tiap-tiap hari saya tes. Tapi mereka punya simptom, bukannya teruk lah, simptom lah. Dan ada orang macam tu dikelilingi oleh semua orang yang positif, tapi dia tetap sikap negatif. You ketawa sebab kau kenal orang macam tu kan? Ada kan? Kalau isu COVID, bagus tu. Semua orang positif, kamu negatif. Kalau isu sikap, tidak bagus tu. Semua orang positif punya, dia satu yang negatif tu. Ada tak macam tu kan? Ramai kan orang? Okay, jangan tengok kawan sebelah. Okay, ada orang macam tu tau. So, let me come back to this COVID. So, saya ada pilihan. Nah, sebenarnya hujung minggu itu saya akan melayani di BM Live. Ada pelayanan di situ dan saya rasa kalau saya tidak karantin, mungkin saya tidak melayani kan. Tapi saya dalam hati saya penuh peace. Penuh. Langsung sikit risau rasa pun tidak ada. Di mana saya masih lagi tidur bersama dengan isteri saya. Tidak pergi satu tempat yang lain. Tiap-tiap hari saya tes uji RTK 2 kali. Negatif. Isteri positif. Negatif saya. Langsung 0 simptom. Saya ada ikut apa nama dia? Itu KKM punya SOP. Apa itu? Nadai simptom, RTK negatif,
tak perlu kuarantin. Betul? Saya ikut Jangan kutuk saya nanti, pastor ni. Jangan. Saya ikut. Lepas tu saya tanya itu gereja, saya kata, saya rumah tu macam tu tau. Tapi saya negatif lah. Maukah saya masih melayani kalau saya negatif? Meskipun saya datang dari rumah yang positif. Dia kata, mesti mau pastor. Mesti datang. Okey lah. Saya punya gereja yang undang saya itu, mereka mau saya pergi. Saya di rumah saya memang negatif. 1 minggu saya negatif. So, apa yang saya mau masukkan di sini saya? Langsung tidak rasa gelisah saya akan kena positif. Saya begitu sure I will remain negative. Bukan sikap Sure. COVID negatif. Spesifik mesti sebut. Why? So peaceful. Langsung tidak ada. Syukur. This is my check. So you ask yourself, ramai orang hari ini sangat takut. Pergi shopping, no problem. Pergi makan kedai, buka mas, banyak orang di kedai itu tutup, no problem. Datang gereja pakai mask, banyak problem. Dia takut siapa? Takut pastor nggak? Takut apa? Menarik kan? Menarik tidak? Pergi sekolah, anak mesti hantar pergi sekolah. Berapa ratus orang di sekolah tu pakai mask. Pergi kantin juga, buka mask. Tidak takut. Bawa anak pergi gereja, jangan COVID ada, takut. Maksudnya, pergi shopping, tidak gelisah. Pergi kedai makan, buka mask, tidak gelisah. Hantar anak pergi sekolah, ratusan mereka di situ, kantin buka mask, tidak gelisah. Datang gereja sembahyang, gelisah. Pelik Macam oksimoron babi kali. You know what's oksimoron? Dia Kristian. Dia pergi gereja sepatutnya. Hadirat Tuhan di sini. Tapi masuk gereja dia gelisah. Pergi shopping mall tidak gelisah. Kedai makan tidak gelisah. Datang gereja gelisah. Kena COVID. Oksimoron. Tahu maksud oksimoron in English means you pergi kedai. Bos kasih nasi goreng tak mau nasi. Bos teh tarik tak mau teh. Itu maksudnya oksimoron. Saya Kristen. Gelisah pergi church kena COVID. Pergi shopping lah. Okey bah. Tambah senyap saja kamu orang. Pedas kan? Pastor, ada close contact. Close contact, no symptom, antigen negatif, please come to church. Hello? Hello? Yes? Pastor, close contact, itu alasan saja. Yang terakhir, kalau hati sudah direnovasi, adalah hati yang Kristus sebagai damai, salah tu. Sorry, saya type wrong ni. Adalah hati dengan Kristus sebagai batu penjuru utama. Maaf I don't know why I didn't change this. Alright, batu penjuru utama. Semua katakan batu penjuru utama. Inggris cornerstone. Alright, so di sini tolong saya baca ini ayat bersama-sama. Ini salah satu ayat di Efesus yang saya sangat suka. Alright, ready? 1, 2, 3. Okay, ready? Again, 1, 2, 3. Orang asing dan pendatang, kuat lagi, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, keluarga Allah yang dibangun.
menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh Allah. Nah, bagaimana kita tahu bahawa Kristus adalah batu penjuru hidup kita? Apakah itu batu penjuru? Sebab dulu di mana mereka membangunkan bangunan, mesti ada batu penjuru, the cornerstone. Semua dinding, semua yang lain itu akan ikut. Itu cornerstone. Kristus adalah cornerstone kita. Kita harus ikut Kristus. Bagaimana kita pasti Yesus Kristus ada dalam hidup kita sebagai batu penjuru? Ada, kita punya RTK tes sendiri ya. Kita tes sendiri. Tes pertama. Kita milik keluarga Allah. Anggota keluarga Allah yang kita baca tadi itu ya. Saya ulang milik keluarga Allah. Bukannya milik denominasi. Bukannya milik gereja ABC. What do I mean by that? Banyak orang, mereka mengagungkan denominasi mereka sehingga mereka kata denominasi kamilah yang akan masuk surga. Pernah saya dengar tuh. Ini bukan dari saya punya Alkitab. Mana ada denominasi kan di situ? Tidak ada. Do you belong to the family of God? Bagaimana saya tahu kamu adalah milik keluarga Kristus? Kamu tidak hanya ikut sembahyang hari Ahad, datang pergi. Itu saja. No. You mesti connect. Sebab itu kita ada kelompok sel, life group. Kita mesti connected. Mana ada kamu kata, saya ada family tapi tidak connected. Hai? Pelik nih. Mesti connected. Sebab itu we have kelompok sel. Jangan kita kata, tak perlu. Saya pergi church saja. Ini bukannya cara Alkitabiah. You must belong to the family of God. Yang kedua, kita membangun hidup kita di atas firman Allah yang tak tergoyahkan. Ataupun unshakable word of God. Rasul Paulus bilang apa? Dibangunkan atas dasar rasul dan nabi. Kenapa dia pakai dua perkataan ini? Di perjanjian baru, hamba Tuhan dipanggil rasul. Di perjanjian lama, hamba Tuhan dipanggil nabi. Jadi apa yang dimasukkan Rasul Paulus adalah firman Tuhan, kuasa dia, otoritas, bukan hanya perjanjian lama sahaja atau baru sahaja, tapi lama dan baru mesti. Our foundation, the word of God. Ada yang denominasi mereka hanya angkat itu baru, tidak. Tak kisah itu lama. Hukum batu. Atau angka itu yang lama, tidak kisah itu baru. No, it's the whole, keseluruhan Alkitabiah itu. So, you must grow in the word of God. Now, saya ceritakan di mana saya buat di program pemuridan di Miri kan. Suatu perkara yang saya sangat terdorong. Waktu grup yang saya ajar itu, mereka datang yang muda sampai tua lah ada di situ. Mereka duduk dalam grup Saya ada tim saya yang tolong saya yang memang mereka orang Miri. Dan lepas penghujung program kami, apa yang kami suruh mereka buat adalah sharing dalam grup masing-masing apa yang telah mereka belajar dan apakah tindakan mereka seterusnya. Action, yang belajar mesti ada action lah. So mereka share, mereka sedar selama ini mereka sebenarnya tidak kenal Tuhan yang sebenarnya. Dan mereka baru mata terbuka, mereka sedar bahawa banyak tentang Tuhan yang mereka tidak tahu. Dan jarang mereka baca Alkitab. Dan mereka buat keputusan mereka mau akan mendalami firman Tuhan. Lebih membaca Alkitab. Mengenal Tuhan. Wah, sangat terdorong saya. Kemudian mereka kata sekarang sudah mereka belajar itu, mereka mau share kepada orang yang lain, terutama mereka yang telah jauh dari Tuhan yang jatuh ke sebelah sudah. Wow. Kenapa? Sebab mereka mau jadikan firman Tuhan menjadi dasar kukuh mereka. It's important. Yang ketiga akhirnya kita dibangun bersama untuk menjadi bait suci Allah yang Dia diami. Bagaimana Tuhan, saudaraku dikasih sekalian, saya sangat pasti, yakin, Tuhan hanya mau mendiami tubuh
Kristus yang bersatu. Bukannya berpecah belah. Karena parti politik, karena vaksin, karena berebut kuasa di majelis gereja. Saya garanti Tuhan tidak akan dia tidak akan hadir dalam suasana keluarga, family kamu sendiri, gereja kita di antara suami, istri dan anak-anak, dan juga gereja kalau ada pecah belah, adanya dinding pemisah dibangunkan. Saya garanti Tuhan tidak mau diami di situ. Kalau saya baca firman Tuhan yang kita baca tadi itu, dia mau mendiami baik suci yang telah disatukan menjadi satu tubuh. Kalau tidak disatukan, there's no one body in Christ. Kita ada dinding pemisah di antara kita satu sama lain. Jesus is not interested. So, tepuk dada tanya sendiri. Adakah dinding pemisah dalam hidup kita? Kalau ada, hari ini kita kasih robohkan. Adakah kulup hidup yang belum kamu buang itu? Kalau ada, hari ini kita buat keputusan kita nak buangkannya. The foreskin, remove it. Circumcise. Amen. Bah, kita berdoa. Tuhan mau buat renovasi hati kita, saudaraku. God wants to renovate our hearts. You know, 40 days ini kita berdoa berpuasa. Biarlah dia jadikan suatu 40 hari yang kita datang di tempat operation, meja operation Tuhan, yang dia akan buat renovasi hati kita. Kasih sunatkan hati kita dalam Kristus, oleh Kristus. Semua yang tidak baik itu semua sucks, itu nafsu, itu semua buang. Semuanya. Supaya kita hidup dengan penuh kemenangan, kebebasan, tidak dikuasai oleh belenggu dosa lagi, saudaraku. Ini kerinduan Tuhan. Dan dia mau kita semua meresponi dia. Ini bukan suatu khotbah untuk satu dua orang saja meresponi, saudaraku. Termasuk saya sendiri, saya perlu juga Tuhan renovasikan hati saya. Tuhan mau renovasikan hati kamu, saudaraku. Jadi pagi ini kamu kata, ya pastor, saya perlukan satu renovasi hati saya. Dan saya meminta Tuhan pagi ini untuk renovasikan hati saya, menjadi peace dalam hati saya. Sunatkan hati saya oleh Kristus, dan jadikan Kristus sebagai batu penjuru hidup saya. Kalau kamu kata, ya ini saya pastor, saya undang saudara, mari kita bangkit, nyanyikan lagu ini bersama, kita berserah kepada Tuhan. Come on, come on, yes. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang yes, Lord. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, dari hatimu, letak tangan atas hati, nyanyikan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Yes, Lord, bejana hatiku,
Amin. Amin. Mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudaraku yang saya kasih sekalian, jika hari ini doa kamu adalah agar Tuhan buat renovasi hati saudara, boleh saya undang saudara, letak tangan atas hatimu, minta Tuhan, ini hati yang harus diubah. Hati yang harus disunatkan oleh Kristus. Supaya tidak lagi kami hidup dalam kekalahan atau kuasa dosa. Tapi kita akan hidup dengan penuh kemenangan dalam Kristus. Yang dia mau kita menjadi satu. Diselamatkan bukan oleh pekerjaan manusia. Tapi diselamatkan oleh Kristus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Come on, put your hands on your heart. Saya berdoa agar nama Tuhan Yesus Tuhan, saya berdoa Engkau yang terus Tuhan menyatukan kami Tuhan dalam tubuh Kristus sebagai tubuh Kristus satu dalam tubuh Kristus. Terus melayani-Mu. Segala dinding pemisah kami hancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Dinding pemisah yang memisahkan gereja-Mu, keluarga kami Tuhan, kami robohkannya dalam nama Tuhan Yesus. Supaya jemaat-Mu akan tetap bersatu. Kalau yang harus kami lakukan untuk memaafkan yang lain, hari ini Tuhan kami minta Engkau memberi kami kasih Tuhan Kristus untuk memaafkan mereka itu. Supaya segala dinding pemisah kami akan robohkannya. Dan agar hati kami yang telah disunatkan oleh Kristus akan tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap turut segala perintah Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus. Agar kehidupan kami Tuhan akan dibangunkan dengan adanya Yesus sebagai batu penjuru hidup kami. Jadi saya berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyertai mereka dalam segala hal mereka lakukan. Dalam kerjaya, tempat mereka bekerja, sekolah mereka Tuhan. Engkau Tuhan sentiasa memberi mereka kekuatan batin mereka, mengatasi segala cabaran, tantangan hidup. Tidak hati mereka resah, tapi hati mereka tetap adanya peace, damai sejahtera Tuhan melindungi mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord. Ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya yes Lord. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai yes Lord. Haleluya. Amin. Yang membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih. Yes Lord. Yes Jesus. Dengar yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasih sekalian, kiranya kasih karunia dan hadirat Tuhan sentiasa akan menyertai-Mu, melindungi-Mu. Tangan Allah yang murah sentiasa akan mengangkat Engkau, mengatasi segala cabaran hidup kamu. Dan saya percaya minggu ini sampai kita berdoa, berpuasa, mendekati Tuhan, saya percaya adatnya penuh terobosan akan berlaku dalam kehidupan kamu.
Kiranya ada juga kesaksian luar biasa akan terjadi karena campur tangan Tuhan dalam situasi kehidupan kamu, saudaraku. Dan saya lepaskan the peace of God, the grace of God, the love of God dicurahkan ke atas saudaramu dan sesi keluarga saudara, sentiasanya membungkusi saudara. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, yang semua kita kasihi, katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.